dari kelas 3 izin bertanya mengenai perlindungan pendidikan karakter. Sebenarnya apa itu? Bagaimana pemahaman Ibu mengenai perlindungan ini? Perlindungan itu kayaknya adalah kekerasan ya sayang ya. Kekerasan dalam bentuk fisik maupun mental yang membuat ketidaknyamanan bagi peserta didik tentunya di sekolah. Ya, terima kasih Ibu atas pemahamannya mengenai perlindungan. Nah, saya tanyakan kembali, apakah di sekolah ini sering terjadi perlindungan? Kalau disebut sering ya jarang kayaknya, dan semoga saja kedepannya tidak ada. Tidak ada ya. Nah, Kak, jika misalkan ada satu atau kedua jenis perlindungan bentuknya itu seperti apa itu? Tentu ada sih, yang kita temukan tahun ini itu kekerasan verbal, kayak saling ejek orang tua, bentuk fisik, dan perbedaan kemampuan dalam pelajaran. Tentunya itu bukan hal yang bisa dianggap remeh ya, karena kadang-kadang sangat mengganggu kenyamanan belajar untuk salah satu siswa tertentu. Bahkan bisa saja sampai mogok belajar, tapi untungnya nggak ada sih yang sampai mogok belajar, alhamdulillahnya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, kan perlindungan ini suatu aktivitas yang sangat mengganggu ya, baik itu yang dilakukan itu secara verbal ataupun fisik ya, yang tidak diperbolehkan, bahkan sekarang juga sudah dialakan dalam PMM ya, dalam kurikulum merdeka yang lebih diterapkan bahwa kita harus mencegah perundungan gitu ya. Nah, apa sih perencanaan langkah apa dari sekolah untuk mengatasi perundungan ini? Oh, tentu saja ada. Salah satunya adalah dengan pembentukan tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Seperti sekolah lainnya. Terus ada juga program konseling. Tapi konseling ini bentuknya secara terbuka ya, kapan aja anak mengalami suatu ketidaknyamanan di temannya, dia bisa bicara sama gurunya. Dan memang suka seperti itu. Lalu komunikasi berkesinambungan dari orang tua. Nah, di awal pembelajaran kita sudah mewanti-wanti pada orang tua jika ada anak yang tidak nyaman di sekolahnya, baik itu karena temannya atau mungkin karena gaya bicara gurunya, untuk segera melapor gitu. Biasanya sih nggak terlalu formal ya. Saya itu biasanya bukan dengar tapi ya bukan dengar lagi. Tapi biasanya mereka menyampaikan dalam bentuk WA seperti itu. Terima kasih Bu. Berarti langkah dari sekolah ini dengan membuat tim khusus penanganan kekerasan. Ada juga konseling, ada juga orientasi pada orang tua kan di awal gitu. Terus ada juga nonton film-film yang mendidik seperti itu, yang membuat motivasi anak-anak untuk berbuat baik itu menjadi lebih meningkat lagi. Siap Ibu, terima kasih ya Bu. Nah, bagaimana perencanaan yang dilakukan sekolah dalam penanganan perundungan ini? Kan tadi sudah disebutkan bahwa di sekolah itu dibuat tim khusus penanganan kekerasan. Nah, perencanaan yang dilakukan di sekolah itu seperti apa? Ada orientasi kepada orang tua, sudah dilakukan pengarahan. Nah, itu harusnya diperlakukan seperti ini loh, gitu, supaya kepercayaan dirinya tidak terganggu. Itu sudah dilaksanakan pada semester awal. Kami panggil dari luar. Terus yang kedua itu tentunya dengan program konseling secara terbuka tadi untuk anak-anak, dan juga untuk kami itu selalu menjaga agar anak-anak itu ada di dalam pengawasan kami. Salah satunya dengan tidak mengizinkan mereka untuk keluar dari gerbang, karena kalau sudah keluar dari gerbang kan sudah tidak ada lagi yang mengawasi dia, seperti itu. Dan juga dengan adanya buku-buku yang mendidik karakter, penyediaan buku-buku ditambah khususnya untuk perbaikan karakter seperti itu. Tidak melulu hal-hal yang materi pelajaran, tapi juga buku-buku yang ada kaitannya dengan kebaikan, terus sebab akibat dari suatu perundungan dan sebagainya. Tentunya anak-anak suka dengan buku itu, dan mereka mungkin ada 1, 2, 3 yang merasa bahwa saya pernah seperti itu dan tidak ingin mengulangi lagi. Ya. Nah, berarti tim penanganan itu masih terus berjalan ya, program-programnya dan terus selalu terus berjalan ya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja saya ingin bertanya mengenai pendidikan karakter. Pemahaman Ibu tentang pendidikan karakter itu seperti apa? Pendidikan karakter itu
bisa dilakukan dalam berbagai hal. Bisa dari pelajaran tentunya, yang kedua dari teladan orang-orang di sekitarnya. Makanya kita selalu mengusahakan anak-anak itu untuk mengajarkan kepada mereka untuk memilih lingkungan yang akan memilih lingkungan seperti itu. Lingkungan yang Yang terbaik seperti itu. Contohnya mau main di mana, mau belajar di mana, seperti itu. Ya Bu. Nah, kan pendidikan karakter saat ini kan pendidikan karakter sekarang itu dielakkan lagi karena kan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di luar sana gitu ya. Nah, bagaimana sih penerapan pendidikan karakter di sekolah ini? Kan tadi Ibu disinggung melalui keteladanan. Apakah hanya keteladanan saja yang diterapkan? Tentunya tidak, dengan ada good punishment juga tentunya, tapi yang mendidik. Nah, mengenai ini, nah bentuk pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ini bisa melalui apa saja penerapan pendidikan karakternya biasanya? Salah satunya melalui buku-buku bacaan, harus melalui pembelajaran yang diselipkan dengan berbagai pendidikan karakter, dan juga nonton film yang bisa menguatkan karakter pendidik gitu. Nah kan sekarang itu pendidikan karakter itu sangat penting ya, khususnya menteri sekarang yang lebih mengelakkan tentang pendidikan karakter, lebih menggemborkan ya tentang pendidikan menggemborkan tentang pendidikan karakter karena kan banyak kasus yang terjadi gitu ya. Nah sebenarnya pendidikan peran guru di sini dalam pendidikan karakter itu bagaimana? Apakah sangat penting ataupun penting banget dong. Salah sedikit aja bicara anak-anak pasti ngerti. Jadi kami sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk anak-anak, baik itu di pakaian, perilaku, maupun dari ucapan tentunya. Ya anak-anak itu sangat sensitif. Kalau yang jelek-jelek pasti langsung nempel di kepalanya dan langsung dia masa usia SD itu iya, kan golden age gitu yang lagi masa mencontoh gitu ya apa iya, bener banget pokoknya. Terakhir nih ya Bu, pertanyaan terakhir kan banyak sekali di luar sana kasus-kasus mengenai perundungan. Nah, apa harapan Ibu dengan pendidikan karakter ini yang sedang diterapkan hari ini untuk mengatasi perundungan yang mungkin bisa terjadi kapan saja? Harapan Ibu ke depannya Berarti saran untuk pemerintah mungkin ya. Harapan Ibu untuk khusus kepada murid-murid dengan pendidikan karakter yang telah diterapkan. Saya berharap tentunya kasus perundungan ini tidak ada lagi di Indonesia ini. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia mungkin ya. Nah, mungkin salah satunya mudah-mudahan orang tua juga ikut berperan tentunya. Salah satunya dari gadget seperti HP, sosial media dan sebagainya. Saya harapkan orang tua di luar sana lebih paham lagi. Salah satunya adalah penerapan gadget untuk anak-anaknya. Seperti salah satu contohnya adalah dengan menggunakan nik anaknya saat mendaftarkan kartu registrasi. Kenapa? Karena saya sudah mencobanya. Saat saya menggunakan nik adik saya yang kebetulan sekarang masih di bawah umur, saya tidak bisa lagi ya, maksudnya saya tidak bisa mengakses hal-hal yang sensitif seperti itu. Yang tidak diperbolehkan. Seperti itu ya, tidak diperbolehkan. Yang kedua juga saya harap orang tua lebih membatasi anak-anaknya. Tapi kalau tidak dibatasi that's okay. Yang penting pengawasan sih. Salah satunya dengan kan sudah banyak fitur-fitur ya. Ada YouTube Kids, TikTok untuk anak-anak. Jadi walaupun dibatasi tetap tidak mengekang kreativitas mereka. Mereka bermain TikTok, YouTube, tapi pada ranah mereka sendiri. Jadi itu ya Bu, harapan kedepannya semoga pendidikan karakter ini lebih bisa diterapkan dan bisa digunakan untuk lebih baik lagi ke depannya, khususnya untuk menangani kasus perundungan yang Soalnya kan anak-anak perundungan yang aneh
Contohnya kalau kasus perundungan yang mereka tidak ketahui, Iya. jarang terjadi kasus perundungan yang baru gitu. Rata-rata pasti ada apa namanya, ada contohnya, baik itu dari